Makasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak. Materi budaya positif ini merupakan materi terakhir pada modul pertama calon pendidikan guru penggerak. Ya, perkenalkan terlebih dahulu bahwa saya adalah Andi Sri Sulti Mardiniswati, calon guru Kabupaten Sinjai dari SD Negeri 2 Kabupaten Sinjai. Adapun diseminasi pada hari ini yaitu apa sih budaya positif itu dan bagaimana budaya positif itu yang dilakukan di sekolah-sekolah kita. Ya, namun sebelumnya seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan menurut Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut yang ada capai Jadi tugas kita sebagai pendidik yaitu tujuan pendidikan yang dibuat oleh ya, kemudian Dewantara yang pertama, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Ya, jadi semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau murid kita itu unik-unik, memiliki karakter yang berbeda-beda. Tugas mana menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat seorang petani dan anak murid kita diibaratkan sebagai biji jagung. Nah, jadi bagaimana kita mendidik anak sesuai dengan karakternya masing-masing. Kodrat alam dan tangan. Kodrat alam dikatakan sebagai karakter yang dimiliki oleh anak yang dibawa ketika mereka itu adalah kodrat alam anak. Sedangkan kodrat zaman bagaimana sama? Jadi sebagai guru ketika adalah mendidik dan menuntun anak didik kita sesuai dengan zaman yang ada. Sekarang kan sudah zaman 20 abad ke-21 sudah modern, semua serba teknologi. Jadi ibu guru bukan mampu membuka dirinya adalah mempraktikkan teknologi. Ya, kemudian berpihak pada anak. Pendidikan itu berpihak kepada anak, semua untuk kepentingan anak. Ya, jadi kita mendidik bagaimana anak itu sesuai dengan kodratnya.
budaya positif, apakah contohnya di sekolah kita telah diterapkan? Kemudian di sini budaya positif, kebiasaan di sekolah, ada peserta didik di mana mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Ya. Kemudian di sini ada perubahan paradigma. Bagaimana kita memiliki sebuah konsep yang berbeda. Tiga, perubahan paradigma itu membangun budaya positif, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan bercipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi lazimnya disiplin di sini dikaitkan dengan bagaimana kontrol kita sebagai guru dalam hal ini, bagaimana kita menghadapi murid-murid yang berbeda karakter dan unik-unik. Di sini ada namanya perubahan paradigma sesuai dengan kontrol, teori kontrol. Ya, di sini ada teori menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori teruskan miskonsepsi kita tentang kontrol. Yang pertama itu ada ilusi yang mengatakan bahwa kontrol murid, ya, bagaimana sikapnya sesuai dengan misalnya peraturan dari sekolah, bagaimana sikap yang harus dihindari dan sikap yang harus dilakukan. Kemudian ada ilusi yang mengatakan bahwa semua melakukan artinya semua yang dengan ya, berikan penguatan positif sehingga sang anak bisa melakukan sedikit menjadi lebih baik. Kemudian ada ilusi yang mengatakan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, di sini artinya bagaimana guru itu bisa membangun komunikasi kepada murid, bagaimana bisa bisa bersalah ketika melakukan sebuah kesalahan. Dia bisa merasakan, oh saya telah melakukan kesalahan dan hal itu bisa berdampak kepada individu. Dan kemudian yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini guru berhak memaksa dalam hati yang baik, bagaimana dia mau berubah menjadi baik, bukan memaksa dalam hal yang negatif. Ya, di sini perubahan paradigma akan membuat menjadi teori kontrol. Di sini ada stimulus responnya, misalnya kita mencoba sama dengan kita. Maka teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian teori kontrol menuliskan bahwa semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Jadi misalnya ketika anak siswa melakukan kesalahan, mungkin dia mengatakan bahwa ada tujuannya. Kemudian kalau saya kembalikan pada teori kontrol, dia mengatakan Anda yang bisa menghubungi Anda. Ini kesalahan dari diri
Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ada misalnya memasak ini itu kita harus itu ya mungkin kita sudah tahu apakah itu disiplin. Disiplin sering dikaitkan dengan tertib, teratur. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu punya berbeda. Karena belajar dengan disiplin itu menurut Ki-Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu di mana murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah bagaimana disiplin diri dengan memiliki motivasi benar. Jika tidak memiliki motivasi benar, maka bukan baik. Di sini ada teori motivasi dari Indonesia. Ternyata motivasi itu ada dua macam, yaitu ada dua macam. Ada namanya motivasi internal dan ada namanya motivasi internal itu dua disiplin. Di mana motivasi eksternal di sini? Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masuk dalam motivasi eksternal, jadi motivasinya dari luar. Kemudian ada motivasi internal disiplin positif. Di sini contohnya menghargai diri sendiri, menjadi sesuatu yang jika saya akan menjadi orang yang seperti apa ini adalah contoh motivasi internal hubungan disiplin positif. Salah satu yang dilakukan untuk contoh disiplin positif di kelas dari hal yang kecil, pertama yaitu melakukan keyakinan kelas. Ya, seperti kita ketahui Bapak Ibu guru yang sudah dilakukan di kelas masing-masing, bahwa kita itu melakukan keyakinan kelas. Kita membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kepada murid kita apa-apa yang akan dilakukan, kemudian apa yang tidak atau harus dihindari. Di sini ada namanya keyakinan kelas, ada hukuman dan ada penghargaan.
Mengapa tidak peraturan saja? Mungkin muncul pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Ya, jawabannya, mengapa kita memiliki peraturan harus contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, ini kan contoh peraturannya, yaitu menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan. Jadi keyakinan yang akan kita terapkan itu nilai-nilai keyakinan keselamatan, ya, tentunya. Jadi keyakinan ini bersifat universal, tidak terlihat namun memiliki makna yang mendalam. Contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini contoh kasus ketika kejadian COVID pada tahun 2020. Jadi keyakinan yang akan kita peroleh dari sikap seperti ini yaitu keyakinan akan perlindungan diri, keselamatan, nilai-nilai keselamatan yang peroleh. Kemudian mengapa kita perlu memiliki aturan harus tepat waktu dan misalnya saat mengikuti pelatihan? Ya, di sini keyakinannya yaitu nilai kedisiplinan, keyakinan nilai kedisiplinan. Kemudian untuk ya keyakinan kelas, ya kita kembali mengkaji bagaimana keyakinan kelas itu keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari kegiatan suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan, berbeda dengan peraturan. Ya, mungkin jelas perbedaannya. Kalau keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam sebuah perbuatan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih terperinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ya. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan dan waktu ke waktu. Ya, jadi biasanya itu keyakinan kelas dibuat ketika awal semester. Ya, kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas sama murid-murid, bisa misalnya ditulis dalam sticky note dan kemudian ditempel pada kertas sudah disahkan. Kemudian bisa ditempel di dinding kelas, karena anak-anak mungkin bisa membaca sewaktu-waktu, oh saya telah melanggar keyakinan kelas ini. Misalnya dia menyakiti temannya, jadi dia telah melanggar nilai-nilai keyakinan saling menghormati dan menyayangi antara sesama. Jadi kita bisa melihat ternyata peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Contoh peraturan kelas yang kita lakukan yaitu satu, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai keyakinan yang akan ditanamkan adalah di sini adalah rasa tanggung jawab. Kemudian peraturan kedua, dilarang mengganggu teman. Di balik peraturan itu ada keyakinan yang tercipta, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hari di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan beriman kepada tujuan atau komitmen.
dilarang melakukan kekerasan. Nilai keyakinannya yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai keyakinannya yaitu tentang kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran, itu keyakinannya menghormati orang lain dan nilai kesabaran. Menggunakan masker adalah nilai kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas, itu adalah nilai keselamatan dan keamanan. Ya, sangat jelas perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kembali di sini kita mengetahui bersama, menurut Bapak Pendidikan PH Dewantara bahwa merdeka, apa itu merdeka? Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari cerita, akan tetapi bagaimana kita cara untuk memeriksa diri sendiri. Dalam artian di sini merdeka, kita bisa mandiri. Ya, dalam melakukan sebuah kesalahan, anak-anak kita dapat melakukan kesalahan, melakukan dengan benar, ya. Kita melakukan hukuman itu bisa dikatakan sebagai penghargaan, namun berpengaruh dalam contohnya dalam pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan yang menghukum, ada penghargaan yang mengurangi ketepatan dan ada penghargaan yang merusak hubungan. Kemudian di sini kita bisa melihat beberapa contoh, beberapa tindakan. Kita dapat mengetahui apakah itu masuk kategori hukuman atau konsekuensi, karena seperti yang kita ketahui beda hukuman, beda konsekuensi. Yang pertama, kira-kira Bapak Ibu guru bisa mencoba menebak apakah ini hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalnya siswa kita melakukan sebuah kesalahan, dia terlambat. Apakah ini termasuk hukuman? Apabila guru melakukan memberikan perilaku seperti ini, artinya dia diminta untuk mencatat sebanyak 100 kali kata saya tidak akan terlambat. Apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di kelas. Apakah ini contoh hukuman atau konsekuensi? Ya, sebentar kita lihat di slide-nya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, mungkin ini yang sering dilakukan siswa-siswa kita di kelas. Ketika guru melakukan tindakan itu, apakah dia masuk hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol pada saat belajar, apakah hukuman atau konsekuensi? Kemudian meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dan pelajaran PJOK. Ya, mungkin Bapak Ibu guru sudah bisa menebak mungkin ini konsekuensi kah atau ini hukuman. Ya, sekarang kita sama. Jadi, ketika Bapak Ibu guru melakukan sebuah tindakan kepada anak-anak yang melakukan kesalahan, misalnya dia terlambat, kemudian meminta dia menulis 100 kali di bukunya, ini 100 kali saya tidak akan terlambat lagi, dan itu merupakan hukuman. Itu masuk dalam hukuman. Kemudian, yang lari mengelilingi lapangan bola basket yang terlambat, itu juga hukuman yang dilakukan. Bentuk hukuman yang dilakukan oleh guru.
Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali. Contoh tidak menggunakan masker ke sekolah, ini juga hukuman, ya. Nah, ini adalah hukuman. Nah, kemudian kalau konsekuensi mungkin lebih jelasnya kita bisa melihat contohnya menggantikan kertas tugas teman yang telah coret. Nah, ini adalah konsekuensi melakukan kesalahan seperti itu. Dia membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini juga contohnya penanganan melalui konsekuensi. Itu semua untuk tidak menggunakan sepatu hitam di sekolah karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Ini masuk kategori hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat dalam pelajaran PJOK, ini adalah konsekuensi. Ya. Berdasarkan kasus beberapa tindakan guru tadi, kita dapat menarik kesimpulan, kita dapat melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, ya. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi pula. Nah, karena konsekuensi itu tidak menyakitkan, jadi kalau hukuman itu lebih kepada menyakitkan, baik itu hati anak maupun kepada fisiknya. Ya, kemudian membuat kalau hukuman membuat anak sakit dalam jangka waktu yang lama. Misalnya dia akan merasa ini karena perlakuan gurunya, mungkin dia akan dibawa pulang, diingat sampai beberapa hari kemudian atas tindakan dilakukan oleh gurunya. Kalau bukti membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, jadi jika sudah melakukan konsekuensi itu, dia sudah melupakan apa yang telah dilakukan. Kemudian anak mengunci kedisiplinan kalau melakukan tindakan hukuman, sedangkan kalau konsekuensi anak akan lebih menghargai disiplin. Hukuman itu masuk kepada paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Ya, hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan kalau konsekuensi yang diberikan, dia akan mendorong anak untuk lebih mudah menyesuaikan dirinya. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, ya, kalau konsekuensi konsep dirinya itu menjadi lebih baik. Kemudian kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Misalnya dia bertindak karena takut dihukum, mungkin dia sendiri dia berbohong. Tapi kalau kita menangani masalah yang boleh memberikan konsekuensi, mungkin anak belajar mungkin mematuhi peraturan. Ya, ketika diberikan hukuman, mungkin anak akan merasa marah, rasa bersalah, dia merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Tapi ketika guru melakukan konsekuensi, anak akan hanya merasa kehilangan, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Jadi konsekuensi bersifat sementara dan tidak seperti hukuman. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu ada 4. Ya. Yang pertama, jika orang melakukan sebuah perbuatan, jadi itu didasari dengan kebutuhan dasar dirinya, kebutuhan dasar manusia. Karena sebenarnya ada 4. Yang pertama, cinta kasih atau rasa itu diterima. Yang kedua, kesenangan. Ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, penguasaan. Ya, mungkin kita akan rincikan kembali yang seperti apa itu kasih penguasaan. Nah, di sini ada contoh.
Ibu Ani, seorang guru kelas 10, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan apa sehingga Agus melakukan hal tersebut? Mengapa Agus selalu mengambil bekal makan temannya dengan terpaksa? Jadi kita kaitkan dengan kebutuhan manusia. Dalam konteks penerapan disiplin positif di sini, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar dia bisa mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Agus. Kemudian yang pertama, apabila jawabannya adalah Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi ini artinya kebutuhan hidup, kebutuhan yang adalah kebutuhan bertahan hidup yang dilakukan oleh Agus. Karena dia juga ingin makan, tetapi tidak membawa bekal. Jadi dia ingin kebutuhan yang bertahan hidup, tapi tidak membawa bekal. Jadi dia mengambil bekal temannya secara paksa. Kemudian apabila Agus memberikan jawaban, Agus karena ia senang temannya, jadi perhatian memperhatikan dia. Jadi kebutuhan di sini yang kedua ini adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Artinya di sini bagaimana dia melakukan sikap supaya dia itu diperhatikan baik sama temannya, ataupun dia berulang supaya diperhatikan oleh ibu guru. Ya, karena kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi ketika konteks jawabannya seperti ini merupakan kebutuhan manusia yang bersifat penguasaan. Dia merasa hebat, dia memang sampah saja. Temannya takut, jadi dia merasa menguasai temannya. Ya, karena itu adalah kebutuhan manusia yang bersifat penguasaan. Kemudian apabila Agus mengatakan merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya karena contohnya karena selalu membawa bekal yang sama. Jadi setiap hari misalnya bekalnya telur goreng terus misalnya, jadi dia mengambil bekal temannya. Ya, di sini kebutuhan yang akan terpenuhi yaitu kebutuhan kebebasan. Ya, kebutuhan agar pilihan. Dia ingin bebas. Artinya dia tidak mau itu terus, dia mau ada sedikit tidak monoton. Ya, kemudian apabila Agus adalah karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, ini kebutuhannya adalah kesenangan. Tujuannya Agus mungkin bagaimana dia tertawa melihat ekspresi temannya yang marah-marah akan diambil makanannya. Mungkin seperti itu 5 konsep dasar kebutuhan manusia. Nah, di sini sebagai guru kita menghadapi masalah yang dilakukan murid kita baik di sekolah, khususnya di kelas. Di sini kita bisa melihat 5 posisi kontrol. Sebagai guru kita bisa melihat 5 posisi kontrol. Ya, ada namanya kontrol menghukum, ada namanya posisi kontrol merasa bersalah, ada yang namanya posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol manajer. Jadi mungkin di slide selanjutnya Bapak Ibu bisa memperhatikan ada video contoh-contoh kasus di mana
guru itu berada di posisi kontrol, seperti apakah dia menghukum, bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita bisa sama. Di sini ada 5 kasus. Kira kita sebagai guru ada di posisi yang mana? Nah, ini adalah posisi penghukum, guru yang menghukum. Man, sini kamu. Kira-kira apakah kita berada di posisi ini? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu adalah posisi penghukum. Bagaimana misalnya guru berada di posisi merasa bersalah, ya? Contoh kejadiannya seperti Naran! kita bisa melihat perbedaan. Tadi Bu, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak mau kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Iya, pada kasus ini kita melihat anak merasakan Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. posisi teman. Naran! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini Pada nak? posisi teman, Lambat guru lagi mungkin ya, seperti sayang. menangani masalah. Iya Bu, habis ibu saya lupa mengamankan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Pada
awalnya yang tidak boleh memantau kita pada posisi memantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang memantau bagaimana teacher. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu adalah posisi kontrol kelima, yaitu manajer. Di sini kita bisa melihat perbedaannya, ya kira-kira seperti yang saya lakukan sebelum sampai ke materi ini di guru penggerak. Ternyata saya sebagai guru sering berada pada posisi penghukum. Ya, ternyata itu tidak baik atau kurang baik untuk bagaimana siswa yang telah mengalami membuat kesalahan. Jadi mungkin di sini kita dapat melihat bahwa hukum itu menghardik dan menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan pembuat merasa bersalah, dia hanya bergeramah, kemudian dia memberikan contoh bagaimana seharusnya. Kemudian guru mengatakan saya kecewa karena sikap kamu. Jadi kita membuat bagaimana siswa itu merasa bersalah bahwa dia telah melakukan kesalahan menyakiti gurunya. Di sini kemudian pada teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, kalau posisi pemantau, dia menghitung dan mengukur, misalnya kalau terlambat 20 menit, maka dia harus
mengganti keterlambatannya secara permanen. Kalau manajer, mungkin dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menanyakan dulu apa perihal keterlambatannya, kemudian apa solusinya. Mungkin yang perlu diterapkan melihat dari kelima posisi kontrol sebagai pendidik, saya merasa kita harus berada di posisi manajer. Jadi di mana agar siswa tidak mengulangi kesalahannya, mungkin kita bisa menanyakan dulu mengapa dia melakukan kesalahan, kemudian apa keyakinan kelas yang telah dilanggar, kemudian bersama murid kita mencari solusinya, apa yang harus dilakukan supaya tidak melakukan kesalahan kembali. Ya, dalam mengatasi sebuah masalah ada namanya restitusi, ada istilah restitusi yang telah kami pelajari di program guru penggerak, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan kekuatan dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu restitusi. Restitusi di situ memiliki 3 tahapan. Jadi dalam mengatasi misalnya sebuah masalah di sekolah, ada namanya kita memecahkan atau menyelesaikan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu yang dilakukan adalah bagaimana kita melestarikan identitas dulu. Ya, artinya di sini setiap orang pasti melakukan kesalahan, ya, dan bukan artinya tidak selamanya hanya murid itu saja yang melakukan, mungkin guru misalnya atau temannya. Jadi kita melestarikan dulu identitas murid yang telah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua ada namanya tahap validasi tindakan yang salah. Di sini ketika menangani masalah, kita itu memberikan pertanyaan, contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Biasanya siswa melakukan kesalahan, kita memvalidasi tindakan yang salah itu dengan apa tujuannya, apa alasannya sehingga melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, artinya di sini misalnya ketika siswa menginginkan sesuatu, mungkin tidak selamanya harus dilakukan dengan kekerasan. Mungkin kita dengan contohnya minta dengan baik-baik, tidak harus menyakiti temannya. Ya, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Mengatasi masalah, Bapak Ibu setelah melestarikan identitas, validasi tindakan yang salah, di situ namanya kita menanyakan keyakinan kelas. Siswa yang melakukan kesalahan, kita menanyakan kepada siswa tersebut, ya, apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya. Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi jika jaga keyakinan, pasti murid akan merasa dirinya mungkin merasa bersalah. Oh, saya telah melanggar. Jadi ceritanya dia tidak akan merasa ada tekanan yang mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya. Ya, seperti itu. Ya, contoh saya membuat sebuah demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini dalam mempraktikkan segitiga restitusi. Nah, di sini saya mengambil 2 contoh kasus di mana kedepannya bisa kita
lihat secara bersama. Ya. Agar kita ada siswa yang nyontek ya, contoh guru mengatasinya dengan melakukan restitusi. Misalnya di kelas 5 ada siswa yang kedapatan melihat catatan kecil pada saat ulangan. Ini adalah contoh yang saya angkat, kemudian saya tangani secara menerapkan segitiga restitusi. Ini ya siswa Abian terlihat oleh guru dia menyontek pada saat ulangan. Jadi kemudian ini yang kita lakukan, yang pertama kita rumah tes balikan identitas. Sini guru menanyakan validasi tindakan yang salah. Kira misalnya nanti apakah itu perbuatan yang benar atau tidak. Jadi dia akan mengatakan oh tidak guru. Kita dulu validasi tindakan siswa yang salah. Menanyakan kenapa menyontek, katanya tidak belajar di rumah guru, tidak ada persiapan di jauh-jauh hari. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang disepakati sebelumnya itu tidak boleh menerima kesalahan ketika ulangan. Itu adalah perbuatan yang kita menanyakan kapan kira-kira Abian akan mengulangi, tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dia akan kembali belajar dengan rajin. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh nanti memberikan hukuman yang harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada kasus kedua. Di sini bendahara mengambil uang tanpa sepengetahuan dari guru dan teman-temannya. Ini masih dilakukan oleh kelas 5. Ini adalah siswa ya, seorang bendahara di kelas yang mengumpulkan iuran kelas setiap minggunya. Ternyata dia mengambil uangnya sebagian, setelah itu cek ternyata uangnya berkurang, berbeda dengan catatan yang ada. Ya, di sini guru melakukan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya, di situ kita bisa lihat ternyata dia mengambil uangnya. Jadi ketika menghadapi masalah seperti ini, contohnya guru memanggil siswa yang bersangkutan menentukan identitasnya. Misalnya, tahu kenapa Hanifa bukan ke sini? Ya, kita harus lakukan identitasnya. Tidak tahu guru. Ini kan itu validasi yang salah. Artinya sini guru melihat catatan iuran itu tidak sesuai dengan uang yang ada. Ya, di sini validasi tindakan yang salah, dia akan mengakui kesalahannya. Oh, guru saya mengambilnya karena
lupa membawa uang jajan. Apakah benar kita harus mengambil barang tanpa sepengetahuan orang lain? Makanya murid akan katakan, oh tidak boleh bu. Kan menyadari kesalahannya. Bagaimana guru menasihati, memberikan arahan bagaimana kita harusnya, kemudian menanyakan keilmuan kelas. Apabila kita mengambil milik orang lain, kira-kira keyakinan kelas apa yang dalam kita langgar? Ternyata dia mengatakan, keyakinan kelas saling menghormati bu. Di sini dia menyadari yang kita berikan nasihat, ya jangan mengulanginya. Apa yang akan dilakukan supaya tidak mengulang perbuatannya? Dia akan membawa uang jajan ke sekolah atau membawa bekal jika tidak membawa uang. Ini penyelesaian kesalahan dilakukan bersama guru dengan murid yang menentukan sendiri apa yang akan dilakukan. Jadi kita tidak boleh serta melakukan pengumuman. Bagaimana kita menuntut anak cari solusi terbaik dari masalah yang dilakukan. Jadi kita tidak bisa ya, itulah contoh kasus yang telah saya buat berdasarkan menanganinya dengan segitiga restitusi. Kemudian di sini ya kita kembali lagi contoh budaya positif. Ya ini adalah contoh budaya positif yang akan kita terapkan sekolah bersama-sama. Di sini contohnya seperti itu. Nyata budaya positif telah ditumbuhkan di sekolah kita dan berjalan secara terus. Contohnya ini yang pertama Jumat ibadah, ya, sholat duha berjamaah. Kemudian literasi Al-Quran yang dilakukan di kelas maupun di lingkungan sekolah secara bersama-sama. Ya, 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Yang gotong royong membersihkan kelas maupun sekolah itu merupakan contoh-contoh budaya positif. Ya, terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi rekomendasi yang saya berikan dan saya berikan untuk modul 1.4 budaya positif di sekolah. Terima kasih. Sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti rekomendasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari sekolah kita SD Negeri 2 Kabupaten Sinjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala SD 2 Balanipa Kabupaten Sinjai yang berdomisili di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Sinjai. Saya mengomentari tentang penampilan daripada teman saya yang merupakan calon guru penggerak, yaitu Andi Sri Sulfi Dinin, yang telah memberikan seminasi tentang budaya positif. Dari pemaparan daripada calon guru penggerak tersebut itu sangat menginspirasi kepada teman-teman guru yang telah mengikuti, sehingga materi-materi yang dipaparkan itu yang sudah sesuai dengan harapan paradigma yang saat ini sekarang yang berlaku di zaman-zaman sekarang ini. Sehingga dari penjelasan daripada calon guru penggerak ini budaya positif sangat sekali inspiratif kepada teman-teman, sehingga dari materi-materi tersebut bisa diaplikasikan kepada dalam pembelajaran dan perilaku-perilaku yang akan dilakukan oleh teman-teman guru. Kenapa? Karena budaya positif ini sangat
memberikan motivasi buat kita untuk bisa berbuat yang lebih bagus lagi untuk terhadap anak-anak kita yang kedepannya. Kenapa? Karena di situ banyak menyangkut masalah hukuman dan hukuman kepada anak-anak kita yang sebenarnya memang sudah tidak bisa dilakukan lagi di sekolah yang kita hubungkan dengan sekolah ramah anak. Kenapa? Karena dalam pemberian hukuman kepada anak-anak kita itu perlu kita lihat itu bagaimana. Kenapa? Sebab itu bisa memberikan memori yang tidak bagus kepada anak kita kalau memberikan hukuman yang tidak menyenangkan buat anak-anak kita. Tapi marilah kita melakukan pendekatan yang persuasif agar perilaku-perilaku yang kurang baik yang dilakukan oleh anak selama ini bisa dirubah dengan sendirinya. Artinya kita memberikan kesempatan kepada anak kita untuk merubah sendiri daripada perilaku-perilaku yang tidak baik, sehingga perilaku-perilaku tidak baik itu bisa menjadi budaya positif buat dirinya dan orang lain, juga kepada teman-teman guru yang menjadi pembelajaran agar daripada budaya positif ini bisa membudaya di lingkungan sekolah, utamanya di dalam pembelajaran di kelas di SD2 Balanipa ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya yang calon guru penggerak, dan menurut saya penampilan daripada calon guru penggerak sudah lebih bagus lagi. Jadi sungguh memukau daripada dia mempunyai sudah retorika penyampaian bagus. Dia menyampaikan secara komunikatif kepada teman-teman yang mengikuti daripada diseminasi daripada budaya positif ini. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan budaya positif ini dapat menginspirasi semua kepada teman-teman kita untuk kelanjutannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.